Oke, selamat siang. Ketemu di mata kuliah pilihan arsitektur mancanegara. Untuk hari ini, mohon maaf sekali karena rencananya memang setelah ujian tengah semester kita akan bertemu secara offline atau luring untuk membahas apa-apa yang kalian usulkan menjadi proyek personal kalian. Tapi karena ada rapat prodi mendadak, itu pun agak bergeser nanti siang sekitar jam 1. Jadi ya mau nggak mau terpaksa perkuliahan kali ini dilakukan secara online. Sedikit penjelasan, jadi seperti yang saya sampaikan sebelum UTS bahwa eh, perkuliahan akan sifatnya akan diskusi dan perjalanannya lebih kepada kalian akan membuat project masing-masing. Jadi izin saya jelaskan sedikit kembali apa yang saya sampaikan di WA grup kemarin, bahwa sebenarnya kalian akan project. Kemudian kenapa kemudian muncul timeline seperti ini atau jadwal seperti ini? Itu pertama ada ketika minggu lalu kita kita off dan UTS, saya coba koreksi dan segala macam. Kalau saya melepas, karena pada waktu seminggu di minggu ketujuh kalian presentasi project, kemudian ada usulan-usulan, itu sebenarnya bisa saja saya lepas, artinya ya silakan kalian berproses, nanti kita tinggal model asistensi. Tapi kemudian saya berpikir bahwa kok sepertinya saya tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perkuliahan arsitektur mancanegara ini, sehingga ada baiknya saya tetap mempunyai jadwal kegiatan sampai ke akhir semester ini. Satu, untuk pertanggungjawaban saya sebagai dosen pengampu, supaya tidak dibilang makan gaji buta, itu kan susah juga gitu loh. Walaupun proyeknya ya memang proyek personal kalian. Kedua, memandu tidak hanya kalian, tapi juga saya, bahwa ada tahapan-tahapan yang bisa dilakukan, yang harus dilakukan. Sehingga muncullah jadwal ini. Jadi hari ini lebih kepada pemantapan apa-apa yang sudah kalian usulkan ketika UTS kemarin. Kemudian nanti ada identifikasi masalah dan bagaimana membahasnya setelah ada pemantapan. Lalu minggu ke-11, pertemuan ke-11, kita ada strukturnya, bagaimana struktur pembahasannya. Lalu ada presentasi progres. Setelah itu kalian akan banyak diskusi, lalu di minggu ke-15 ini yang akan membedakannya mungkin. Presentasi hasil project kalian, jadi bukan bukan hanya sekedar uh, kita diskusi ya, tapi presentasi hasilnya di minggu ke-15. Kenapa di minggu ke-15 bukan di akhir semester? Karena di akhir semester nanti di UAS kalian hanya sekedar mengumpulkan hasil project. Kenapa saya tidak menyebutkan sebagai laporan hasil? Karena nanti bentuknya mungkin macam-macam. Ada yang bentuk bentuk paper, ada yang bentuk hanya studi, mungkin bentuk paparan. Itu saya tidak mempermasalahkan, seperti saya ungkap beberapa waktu yang lalu sebelum UTS juga. Saya tidak mempermasalahkan bentuknya. Tapi yang penting dari sini, ini esensi dari project ini, kalian bisa belajar apa? Itu dulu. Kalian ingin belajar apa dari tokoh-tokoh yang sudah kita bahas dari minggu pertama sampai minggu ke-7 kemarin. Kalian sudah mengumpulkan begitu banyak data dari tokoh amatan kalian, yaitu tokoh arsitek pemenang Pritzker Prize. Tapi kemudian ada hal aspek-aspek apa yang ingin dipelajari lebih lanjut. Dan aspek-aspek yang dipelajari lebih lanjut sebaiknya itu benar-benar merupakan interest kalian, keinginan kalian terhadap data-data yang sudah kalian kumpulkan. Jadi bukan sekedar untuk memenuhi tugas saja, mata kuliah tugas ini saja, tapi sebaiknya benar-benar sesuai dengan interest kalian, maunya seperti itu. Dan
Selain itu, ini yang perlu saya tegaskan kembali, jadwal ini bukan jadwal yang kaku. Artinya gini, kalau kalian bisa mempercepat prosesnya, katakanlah di minggu ke-12, menurut saya, dan kembali ke proses kalian sudah merasa sudah menyelesaikan, ya sudah, kita close di minggu ke-12. Bagi beberapa orang yang mau mempercepat prosesnya. Sehingga dari minggu ke-13-14, kalian hanya sekedar melakukan perapian dari presentasi ini. Jadi presentasi hasil bisa dilakukan di minggu ke-15 atau minggu 12. Itu ya. Ini kesempatan kalian untuk mempercepat prosesnya kalau kalian inginkan. Lalu gimana Pak di minggu ke-16? Tetap minggu ke-16 tetap mengumpulkan hasilnya, karena ini terkait dengan permasalahan administrasi ujian akhir semester. Tapi presentasi hasil bisa kalian lakukan di minggu ke-12, pertemuan ke-12. Efeknya kalian bisa fokus ke mata kuliah lain. Gitu. Maksud saya juga gitu. Jadi bisa dipercepat. Itu ya. Kemudian ini pembahasan lebih detail masing-masing seperti apa strukturnya. Dan ini hanya panduan, bukan benar-benar menjadi template. Ini hanya panduan. Sifatnya juga sangat fleksibel. Sampai di sini. Jadi di presentasi progres, bagi yang belum menyelesaikan ya sebagai progres, tapi bagi yang saya anggap sudah memenuhi dan kalian juga sudah Pak, saya dapat yang ini, ya sudah, kita close di minggu ke-12. Jadi ini tawaran saya untuk beberapa kalian yang saya lihat dari yang dikumpulkan ada beberapa potensi yang bisa dipercepat, gitu ya. Dan semoga nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya benar-benar saya bisa hadir di kelas, jadi kita diskusinya lebih tajam. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi mahasiswa yang juga mengikuti mata kuliah filsafat, panduan yang digunakan adalah panduan di mata kuliah filsafat. Hanya saja untuk supaya saya tidak bingung gitu loh. Apa yang kalian lakukan di mata kuliah filsafat juga disubmit di folder Google Drive mata kuliah mancanegara supaya nggak bingung. Kemudian dikasih kurung aja di bagian belakang di nama kalian, tanda kutip tanda dalam kurung mata kuliah filsafat. Jadi saya tahu mana yang ikut filsafat, mana yang ikut mancanegara. Kenapa demikian? Karena sebenarnya mata kuliah filsafat dan mancanegara ini bisa dikorelasikan. Artinya kasus-kasus arsitektural yang ada di mata kuliah mancanegara bisa digunakan untuk membongkar atau sebagai studi kasus mata kuliah filsafat atau pemikiran filsafat. Gitu ya. Jadi bukan kemudian terpisah, kemudian kalian mengerjakan dua tugas. Jadi satu tugas bisa dinilai di dua mata kuliah. Tapi tahapannya mengikuti tahapan mata kuliah filsafat. Gitu. Kemudian apa lagi ya? Tuh. Nah, produknya ya karena mata kuliah produknya bisa formnya atau template-nya atau laporannya produknya sesuai dengan mata kuliah filsafat, tapi saya bisa nilai juga di mata kuliah mancanegara. Itu ya. Ada beberapa yang mencoba menggabungkan, bahkan ada beberapa yang cross kelompok gitu. Seperti si Robi dan temannya itu nggak apa-apa di submit 2 kali, nggak apa-apa, bahkan di submit 3 kali kan berarti kan. Jadi filsafat di tempatnya Robi sendiri dan di rekannya, kemudian timnya Sahadit juga ada beberapa kelompok seperti itu. Gitu. Silahkan. Jadi tapi saya mohon tetap disubmit baik di mata kuliah filsafat maupun di mancanegara supaya saya nggak kehilangan berkasnya.
karena kan saya ngeceknya juga per mata kuliah. Itu, ada Pak Rahmat. Pak Rahmat sambil ikut pelatihan numpang. Oke, ada pertanyaan sampai sini dulu penjelasannya. Kalau nggak ada, saya coba langsung cek secara ringkas karena nanti akan saya cek lebih lanjut ketika kita diskusi kelas atau diskusi kelompok ya. Jadi minggu-minggu berikutnya saya sangat usahakan untuk hadir di kampus. Artinya tidak seperti sekarang di online. Online itu untuk diskusi sangat merepotkan. Sangat merepotkan untuk diskusi via Zoom gini untuk beberapa kasus yang krusial untuk diskusikan lebih lanjut. Saya mulai dari Arata Isozaki. Jadi ini untuk yang lainnya juga tolong nanti bikin folder-folder sesuai dengan nama. Hanya karena kalau ada beberapa yang double mata kuliah, silakan dikasih kurung aja. Kalau yang di Manca gini, khusus di Manca, kasih kurung filsafat arsitektur gitu aja. Supaya saya tahu, ada tandanya lah. Oke, Arata Sosaki, Anissa. Semoga terlihat ya. Anissa ada? Ini ambiguitas ambigu dalam konteks dua pendekatan ya. Ambiguitas muncul beberapa proses desain. Kasusnya pakai apa ini kasusnya? Semua karya Isozaki atau gimana? Ada enggak? Anissa. Kalau nggak ada, nanti sambil kita lewati aja yang ada dulu, nggak apa-apa. Biografi, data, konseptual. Terhadap seluruh karya Isozaki atau terhadap beberapa, itu yang penting juga disampaikan di sini. Nanti ditambahkan aja. Menciptakan fleksibel desain, ambiguitas mendorong inovasi dan interpretasi ruang. Oke. Yang mungkin perlu disampaikan di sini, ambiguitas desain itu apa? Nah, ini juga untuk yang lainnya, kenapa kalian perlu membuat folder masing-masing ini? Kalau toh saya punya e-book atau punya studi yang berkaitan dengan topik yang kalian usulkan, saya bisa langsung masukkan ke dalam folder ini. Itu kenapa pentingnya kalian bikin folder ini. Sekaligus saya juga ngeceknya gampang. Dan lakukan progresnya di dalam folder ini. Jadi saya tahu ini kan ada tanggalnya, ada jamnya, saya bisa tahu. Cantika, ada enggak Cantika? Kalau nggak ada, saya lewati aja. Globalisasi Jepang Barat, oke. Apakah terhadap si Isozaki-nya atau terhadap karyanya? Atau mau melihat karya Isozaki, tarik-menarik antara arsitektur Barat dan arsitektur Jepang, karena beberapa Isozaki kayak di sini kan ini dia merancang di Dubai, itu bagaimana pemikirannya, itu nanti kita perlu diskusi lebih lanjut. Oke, bisa dulu adakah? Ada Pak. Oke, ketegangan. Oke, ini menarik ini, melihat antara ini Noah Ark ya dengan Nova, saya ingat Noahnya, dan yang ini, oke. Berarti tarik menarik antara kesementaraan dan permanen ya. Kekekalan arsitek. Keabadian dan permanen. Sorry. Oke. Nanti yang perlu dikaji lebih lanjut, yang
dilihat adalah proses desainnya atau produknya atau konsepnya, gimana? Atau belum kebayang Konsepnya, Pak. konsepnya? Oke. Oke. Ini nanti akan saya coba cari ya, mungkin yang pembahasan yang berkaitan dengan ini. Lalu konsep itu dikaitkan dengan ini ya, budaya Jepang ya, Ya. wabi sabi, kemudian konsep ma itu tentang uang kan, dan konsep oke. Mungkin ya, saya akan tambahkan yang di sini nanti konsep arsitekturalnya. Ma itu apa? Ma kalau kalian buka buku FD Kacing itu ada konsep ma, konsep uang, pemahaman konsep uang dari Jepang. Apa itu ruang? Itu yang kemudian di sisi lain ya, di sisi lain konsep ma dengan minimalis Eropa itu sangat amat berbeda. Oke, nanti saya coba tambahkan. Saya catat dulu. Suka lupa. Saki. Oke, thank you. Jadi fokus hanya dua kasus ini ya. Dua kasus ini di San Jordi dan Arnova. Yap, yap. Bentuknya sama-sama pakai kubah. Oke, sip, sip. Lanjut. Tata Susaki, Tange, Aulia. Ada Aulia? Aulia, adakah? Bicara tentang humanisme, makna ruang, fokus ke Hiroshima Peace Memorial Park. Filosofi itu architecture as a reflection of society. Oh, sorry, ini Aulia ikut filsafat juga apa enggak nanti karena udah pakai Homi Baba filosof nanti dicek lah apa. Zakia adakah? Maunya tradisi modernitas dan tradisi Jepang lawan serunya di arsitek Jepang, bahkan arsitektur Jepang itu tarik menarik antara modern dan pemikiran Jepangnya sendiri. Ada? Kalau nggak ada saya lewatkan saja. Kalau nanti teriak ya. Nandika. Hadir, Pak. Oke. Ini saya simpan untuk besok ya, filsafat ya. Oke, Pak. Ya. Untuk teman-teman yang lain juga mahasiswa yang lain yang ikut mata kuliah filsafat, saya akan bahas di filsafat karena gini, pembahasannya beda. Pembahasannya agak beda. Kalau di filsafat itu yang dimintakan pemikiran filsafatnya dulu, baru ke kasusnya. Kalau yang di mancanegara ini justru kasusnya dulu berangkat. Arah dialognya itu berbeda, dialektikanya berbeda. Oke, tapi dari sini ambil metabolisme ya akhirnya ya. Mega structure tapi metabolism. Oke. Saya tunjukkan gini supaya kalian paham kenapa saya minta
kalian bikin folder untuk mempermudah aja ya. Contoh si tiga. Nah, seperti ini, saya akan input, saya akan coba masukkan e-book yang terkait dengan itu. Contoh ya, kenapa metabolisme ini ada Kenso Tange dan Metabolism Movement. Itu jadi untuk teman-teman yang lain silakan difokuskan maunya apa, sehingga saya bisa menambah perbendaharaan referensinya untuk bahan bacaan. Ini metabolisme itu tahun berapa, kemudian bagaimana dengan kaitannya dengan si Tangi segala macam. Bahkan ini Arata Isosaki bikin kata pengantarnya. Karena sama-sama murid dari Kiso Kurokawa. Nah, saya kembali ke mata kuliah mancanegara. Kembali ke Koirunisa. Sekaligus saya menghafal nama-nama kalian. Saya itu paling jelek menghafal nama. Kalau udah diskusi udah. Warisan banyak. Oke, ini urban ya. Agak berbeda dengan yang lain. Sip. Udah menampilkan. Ada? Koin. Kalau ada saya lewatkan. Raffi. Sip. Ini kamu mau gabungkan dengan ikut mata kuliah filsafat enggak sih? Tidak, Pak. Enggak ya? Oke. Ini khusus yang Hiroshima itu ya? Sebenarnya tuh yang saya sajikan sekarang tuh masih data di mana kondisi Jepang setelah eh, perang itu, Pak. Jadi masih bingung juga mau ngaitin di arsitektur itu mau di part mana gitu. Jadi yang saya sajikan tuh masih gambaran umum timeline-nya gitu. Ya. Apa yang kamu lakukan itu cukup tepat supaya kamu kan dapat paham konteks setelah bom atom itu meletus dan bagaimana eh, proses setelah Perang Dunia II berakhir di Jepang. Kemudian kalau boleh saya sarankan masukkan juga beberapa hal yang berkaitan dengan ekonomi global yang berkaitan dengan Jepang. Kayak pernah saya sampaikan ada Marshall Plan dan segala macam perjanjian antara Jepang dan Amerika. Itu nanti konteksnya kalau ke Kenso Tange akan jelas sehingga dirimu masuk ke dalam arsitekturalnya itu sudah punya bekal konteks keadaan pada saat itu gimana. Sehingga kenapa sih sampai Kenso Tange bikin kayak gitu loh. Kira-kira kasusnya mau satu kasus yang Hiroshima atau beberapa? Seingat saya ada beberapa Kenso Tange beberapa yang berkaitan dengan Perang Dunia soalnya. Ya, jadi tuh sebenarnya saya tuh mau ngambil timeline setelah perang itu kan berkaitan dengan ini ya Pak, revolusi ekonomi yang ada di Jepang. Kemudian tuh saya menghubungkan dengan karya-karya Kenzo Tange sesuai dengan timeline kondisi ekonominya gitu. Jadi tapi sekarang tuh masih gambaran umum aja sih Pak yang saya nggak apa-apa itu. Ya, ini kan untuk landasan ya. Apalagi kemudian dari sini kan kelihatan habis Perang Dunia Kedua belum sembuh benar, dia udah berhadapan dengan Perang Korea kan. Yang traumatiknya itu sampai sekarang. Itu kenapa ekonomi terkait dengan elektronik itu kan perangnya sampai sekarang belum beres-beres. Antara Samsung sama Sony itu kan nggak beres-beres itu urusannya. Sip. Nggak apa-apa, prosesnya udah benar gitu loh. Dirimu akan melihat konteksnya dulu. Dan nanti dilihat bagaimana konteks ekonomi itu berpengaruh ke dalam arsitektur. Yuk, sip, keren. Nanti kita lanjutkan diskusinya.
Kenzo Sumtor. Oke, terima kasih. Gusti, dirimu berubah, Apa Pak? dirimu berubah itunya, konteksnya. Ke ini Pak, kemarin Bapak menyarankan ke pendekatan ke dalam mengulik dari desain Kulumba Museum Pak. Jadi ada proses perancangan atau proses desainnya itu ada 5 poin yang saya Oke. ini, Pak. Ya, tujuan yang kemarin kalau nggak salah di UTS itu kan dirimu mempertanyakan kan kenapa sih desainnya si Sumtor itu lama. Terus saya Iya Pak. minta fokus ke Kolumba ini dan keluarnya ini ya. Siap. Kenapa lama? Sip. Oke. Dari titik sejarah, konsep inti, eksplorasi material, penilaian cahaya, dan pengalaman ruang. Nanti mungkin di situ masuk dari garis besarnya aja sih Pak. Jadi mungkin akan dikulik ke dalam-dalamnya mungkin kan. Jadi akan timbul di akhir project mungkin akan timbul yang namanya yang tadi bagaimana sih kenapa fitur Zoom Tour itu lama dalam berkarya gitu Pak. Masuk dari Kulumba Museum itu. Ya, ini dari sini juga nanti bisa kamu susun bagaimana proses tahapan desainnya seperti itu. Apakah pengalaman ruang duluan atau lebih ke fokus ke cahaya apa segala macam. Kita akan bisa eksplor ke arah sana. Oke. Saya kira berubah gitu loh. Tapi ya oke, ternyata ini proses desain adalah turunan dari pertanyaan dirimu yang kemarin kan. Kenapa proses desainnya cukup lama gitu kan? Berapa tahun sih proses desainnya? Dapat nggak? Belum Pak. Kemarin tuh keterbatasan nih sih Pak. Pertama itu foto-foto yang pendukung. Kebanyakan ada yang saya buat kayak yang di atas itu, yang di sejarah itu ada modelan kayak apa itu ya? Ini Pak. Potongan itu saya minta AI yang buat ya. Jadi hampir sama sih sebenarnya. Jadi saya masukkan ke situ gambarnya tuh generate untuk AI gitu Pak. Jadi ya mungkin untuk keterbatasan foto gitu juga gitu Pak. Jadi kayak gambar-gambar juga mungkin banyak yang belum saya dapatkan karena hanya beberapa yang ditampilkan gitu Pak. Bagian dalam itu hanya beberapa gitu Pak. Semua ya. itu. Ya hati-hati ya kalau pakai AI segala macam tolong disebutkan ini asli atau AI gitu loh. Iya. itu perlu hati-hati. Nggak masalah gitu loh, pakai AI kan untuk membantu kita. Cuman ketika ini ditampilkan atau dimunculkan itu jadi agak miss gitu kan. Mana yang bentuk asli dan segala macam. Contoh gampang ya. Ini kan terlihat mana yang di plaster, mana yang bentuk asli yang difoto sebelah kanan. Yang sedangkan di AI itu tidak terlalu kentara, dia dihajar aja, semuanya reruntuhan. Padahal kan di sini sangat detail. Ya, Pak. Oke, nanti saya coba carikan beberapa pemikiran dari Sumtor terkait dengan Kolumba ini. Oke. Wah, terima kasih sudah disusunkan seperti itu. Ocha, ikut filsafat juga ya, Sa? Ikut, Pak. Ya, oke, besok aja ya. Baik, Pak. Saya simpan untuk yang lain karena bahasannya agak beda gitu. Jadi besok juga ada omongan. Robi juga ya, sip. Nah, seperti ini, jadi ada dikurungkan. Robi bahkan ambil call of friend, jadi double. Tado Ando dan Sumtor. Terus kemudian nggak sendirian juga bareng si Selo. Sip. Kolhas, nah ini Kolhas ini paling seru. Kenji, ya sip. Mau diapain? Sosial dalam aspek menurut dirimu apa kritik sosial apa yang paling kuat di si Kolhas ini?
tentang urban sih Pak, dia lebih ke urban sebenarnya kalau dari Full House ini. Oke. Kalau urban sebaiknya nanti fokus di sini aja. Ya, buku ini. Nah, saya punya kok e-booknya dari series New York ini. Buku lengkapnya ada. Sehingga nanti bahasannya bagaimana apa yang disampaikan Koolhaas di buku ini konsistensinya terhadap desainnya. Ya, jadi nggak usah yang lain. Ini tentang project. SMLXL ini terkait dengan scope projectnya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian ada buku yang tebal itu tentang material. Jadi kalau tentang urban, dan ini yang buku pertamanya dia kan, ini yang akan mendasari benar dirimu menempatkan paling atas ini benar. Nah, ini saya tambahkan. Yang lainnya bisa di skip aja. Bisa di skip. Jadi fokus ke sini. Bukan apa-apa. Kalau diteruskan, dirimu nanti bisa langsung S2 gitu loh. Simpen dulu. Simpen dulu. Ya. Ya, Pak. Tapi ini nanti, jadi dari Daily Series New York ini lihat aspek-aspek apa sih yang jadi perhatian dari Koolhaas ini. Kemudian konsistensinya di dalam karya arsitektur. Jadi melihat konseptual di karya-karya arsitekturnya Koolhaas. Itu pun dipilih aja, tidak perlu semuanya. Dipilih beberapa yang cukup menurut dirimu cukup menarik untuk dibahas. Jadi modelnya gitu, antara buku dan karya tabrakan, ya. Sip, nanti saya tambahkan. Koolhaas. Bintang. Ada? Bintang. Oke, ini juga rombongan filsafat. Wangsu Koolhaas ketemu Adorno yang modernitas. Oke, besok aja. Desti? Ya, Pak. Oke. Adaptive Reviews, strategi arsitektur kontemporer. Jadi dua karya. Woi, ini keren ini. Kritik Koolhaas terhadap pelestarian berlebihan atau fake history serta konsep junk space. Oke. Kayaknya ini yang jadi kunci. Nah, catat lagi. Fake history Koolhaas. Pasti. Oke, seru. Ini nanti bisa kamu angkat jadi udah dapat. Ini bukunya udah dapat belum? Pasti. Ada yang belum, Pak, yang adaptive review. Adaptive review sih. Oke. Iya. Saya coba cari ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan, Desti? Cukup, Pak. Oke, sip. Indah. Urban konteks. Kontras, main kontrasnya ya. Kontras. Kasusnya Seattle, CCTV. Ini kontras. Ada enggak?
Indah. Ini nanti apakah bermain urban atau hanya fokus pada bentuk? Ini sudah ditentukan ya, kontras bentuk dan makna, kontras masa lalu dan modernitas. Oke. Jadi main di karya baru melihat kontrasnya. Sip. Umita. Apakah Umita? Ada, Pak. Yap. Gimana maunya? Maunya Programmingnya yang ya mau dilihat ya. iya, Pak, yang tumpang tindih gitu, Pak. Kemarin juga Bapak kan bilang mau analisis atau apa gitu kata Bapak, pakai yang kayak Oh, yang struktur teori sastra itu, Pak. Yang dapat jadi nggak kayak yang teori sastranya? em, ini, Pak, yang karakter ini. Ya. Kalau teori yang dari buku ya, Pak? Belum Ah, sih. Saya iya. belum cari tahu gitu. Oke, nanti coba cari ya. Kolhas kaitan dengan sastra, narasi, novel. Karena kecurigaan saya adalah plot cerita, kemudian karakter, konfliknya apa, konflik. Kalau bayangan saya, insting saya, konflik itu akan menjadi beberapa elemen-elemen yang sangat menonjol di dalam ruangan itu. Ada kejutan-kejutan di beberapa titik karya-karya Kolhas gitu. Biasanya seperti itu. Entah di tangga, entah di beberapa tempat itu tiba-tiba warnanya berbeda gitu. Itu kenapa ada temanmu yang tadi yang sebelumnya ya mengatakan kontras dengan urban. Tapi Iya, betul. di dalam bangunannya juga kontras gitu loh. Iya, betul, Pak. Ada muncul. Nah, ini kayaknya di konflik. Iya, di konflik klimaks gitu. Ada di konflik, kemudian ada ultimate-nya. Jadi dia punya plot sehingga ini loh klimaksnya, terus kemudian dia turun lagi. Bahkan plot twist. Oke. Saya coba tambahkan nanti cari teori sastra. Terima kasih. Oke. Dari beberapa kasus Kolhas ini bisa kemudian jadi pegangan untuk tugas akhir bahkan. Ando. Anggri Liani. Adakah spiritualitas terutama cahaya? Oke, nanti kita banyak bongkar di filsafat Zen yang sudah saya sebutkan. Elemen Zen di dalam arsitektur juga ada. Cynthia Duyanti. Ada? Hadir, Pak. Sip. Keterbatasan apa yang dimaksud dari Ando? Kalau Cynthia ini ngambilnya langsung keterbatasan dari lahan, terus kayak material, Pak, gitu. Pokoknya semua yang keterbatasan tuh dibuat Ando tuh menjadi kayak apa sih yang nggak mungkin gitu. Oke. Ada berapa karya yang mau diolah? 3, Pak. 3 ya? Oke, ini ya. Iya, Pak. Kayaknya perlu diseragamkan tipologi fungsinya deh. Kalau rumah semua. Karena ini akan berbeda. Kalau church ini keterbatasannya bukan keterbatasan. Memang rata-rata karyanya Ando itu keterbatasan lahan ya. Tapi eksekusi desainnya sangat berbeda. Jadi saya sarankan untuk kalau rumah semua. Ngolahnya enak. Gitu loh. Oke, Pak. Ya. Ini lahan sempit. Memang lahan sempit ya. Yang
sorry, Ando itu 4x4 itu ya, rumah di tepi laut itu ya? Kayaknya iya juga. Iya, Pak. Ya, nah kan ada 4x4 itu. Nggak sempat dibalas itu. Itu juga seru gitu. Dia lahannya Baik, Pak. sempit, tapi kemudian dibuat kayak menara gitu kan. Dan respon terhadap lahan sempit, keterbatasan, eksekusi desain, terutama sirkulasinya yang saya sampai bingung, kepikiran itunya sirkulasinya. Jadi keterbatasan, kalau sama-sama rumah itu enak gitu. Kayak gini kan, lahan sempit di tengah kawasan padat, ini lahan yang curam, jadi lebih ke konteks tapaknya kan. Oh iya, berarti ambil khusus keterbatasan tuh di konteks tapaknya ya, Pak? Bisa Jangan. seperti itu. Oke. Kemudian respon, jadi keterbatasan tapak, respon sirkulasi, respon penataan ruang, jadi programming ruangnya seperti apa, lalu terakhir material. Oke, baik, Pak. Sip, aman. Ando. Ike. Ada Ike? Hadir, Pak. Sip. Wah, besar ini file-nya. Ya, gitu kan. Dialog dengan alam. Jadi kalau tadi keterbatasan, nah ini pakai berapa karya? Ada 4, Pak. Oke, sama-sama kayak tadi. Tolong tipologinya disamakan. Kalau rumah semua, kalau museum semua. Gini, kenapa saya sarankan untuk menyamakan tipologi fungsinya supaya dirimu dapat line yang jelas. Karena kalau berbeda, apalagi berbedanya sangat kontras ya. Katakanlah museum, rumah, dan tempat ibadah. Itu punya konsep dasar fungsional yang sangat berbeda. Contoh, untuk tempat ibadah, maka ritual peribadatan itu akan sangat mempengaruhi dalam penyusunan programming ruangnya. Kalau museum, dia lebih mementingkan bagaimana narasi museum ini bercerita. Jadi kayak contoh yang Kicu Art ini, itu flow-nya tidak hanya di tapak ini, dia bahkan dari bawah. Ini kan di atas bukit kan, dari bawah itu ada ceritanya, ada narasinya, sehingga kenapa dia bikin lubang di sini, kenapa dia bikin garis di sini, kemudian di garis ini itu ada bola hitam besar gitu. Kemudian ada juga yang tiba-tiba pakai ada patung Buddha besar sekali gitu. Sedangkan di rumah lebih ke aktivitas, jadi tolong disamakan semua aja. Kalau tempat ibadah semua, kalau museum semua, supaya enak gitu. Bagaimana respon si Ando ini terhadap tapak terkait dengan tipologi fungsi bangunan yang sama, gitu ya. Oke, Pak. Sip. Oke, kayak gini beberapa, saya melihat ya beberapa sekilas saja, beberapa museum Ando itu rata-rata ditanam semua bangunannya. Jadi dia tidak terlalu merusak kontur tanahnya. Kalau tempat ibadah, khususnya gereja, dia memanfaatkan kolam buatan. Kepekaannya terkait dengan fungsi nanti. Itu Rizky. Cahaya. Ada enggak Rizky? Hadir, Pak. Sip. Fokus ke cahaya ya. Ya. Nanti tak coba cari arsitektur dan cahaya. Di belakang. Light. Ada khusus buku tentang minggu depan deh saya bawa. Saya catat dulu. Rizky, Ando. Oh, sorry. Proyeknya semua proyek atau berapa cahaya? Berapa cahaya? Berapa proyek? Buat sekarang masih 3.
3 ya. Oke. Church of Light, terus kemudian ini Hill of Buddha, museum. Sama kayak tadi, saran saya disamakan tipologi fungsinya aja. Kalau Hill of Buddha sama Church of Light ini kurang lebih sama, karena sama-sama bangunan peribadatan kan. Gitu. Meskipun nanti ada Church of Water, judulnya water, tapi ekspresi permainan cahayanya juga bisa. Atau mau museum semua, nggak apa-apa. Tadi kan konteks tapak, dirimu konteks cahayanya, permainan cahaya. Ya, itu Ki. Oke, Pak. Sip. Selo, oke. Karena udah gabung sama si Robi. Saya tinggal Wang Su Bin Tang Tang. Oh ini satu geng, udah langsung saya tinggal. Satu geng dengan Kolhas, lalu pakai Arthur loh. Yap. Farah. Ada Farah? Ada, Pak. Sip. Materialitas ya? Iya. Oke. Nah, saya catat. Kayaknya saya punya buku tentang materialitas. Pak mau nanya, ini kan Siap. juga ternyata tuh masih nyambung ke filsafat yang Heidegger itu, tapi beda judul bukunya itu bisa bisa digabungin apa gimana? Gimana? Ternyata tuh pas identifikasi data itu tuh masih nyambung gitu sama topik filsafat juga tentang Heidegger. Oke. Kamu ambil filsafat nggak? Iya, ambil. Ya sudah. Sudah. Sendirian atau berkelompok? Tadi sama Desti, Pak. Oh, satu geng. Ya, oke. Oke, ya sudah. Ya. Itu aja. Nanti kita bicarakan besok kalau gitu. Memang pasti gini. Wang Su, kemudian Sumtor, itu banyak yang dikaitkan dengan Heidegger. Makanya kemarin di mata kuliah filsafat saya geser karena terlalu banyak, jenuh nanti. Oh ini gengnya juga. Hehehe. Rafa. Adakah? Hadir, Pak. Oke. Ingatan. Ringbo, kemudian kampus. Main di material dan bayangan. Gimana? Maunya gimana? Saya belum bisa nangkap. Sebenarnya mau gabungin antara satunya filsafat juga. Sorry, dirimu ikut filsafat juga? Iya. Ya. Oke, soalnya tiba-tiba ada fruit di sini. Ya sudah. Sip. Kita bicara besok tadi. Kenapa kamu menghemat tenaga? Langsung. Udah ya, habis ya? Yuko. Belum ya tadi Yuko? Oh, ini juga filsafat. Apa yang belum? Wangsu. Urutannya tiba-tiba berubah soalnya. Oke, kalau udah beres. Wah, berubah lagi. Mengapa? Yang belum apa ini? Sahadit siapa yang tidak filsafat? Tinggal apa? Hadir, Pak. Ya, oke. Kamu ditinggal sendirian ya. Oke, yang ini kemarin kan kamu malam ya kirim, menarik. Cuman gini, sorry saya bongkar terpaksa ya. Structure system itu
cukup banyak yang pakai, apalagi yang ini ya, slide share. Saya ternyata enggak, semoga terlihat ya. Ini udah cukup detail membahasnya, ya. Nggak apa-apa kamu pakai ini. Cuman yang bikin saya penasaran dari slide ini adalah justru yang ini. Ini kan ada 3 fungsi berbeda ya. Ada perpustakaan, ada conference hall, kemudian ada museum ya di kasus itu. Nah, coba dirimu identifikasi ketiga fungsi ini apakah pakai struktur yang sama. Artinya kan fungsi konser hall itu punya ketentuan atau punya standar ruang yang dia perlu bentang yang sangat lebar. Apakah diselesaikan dengan space frame ini atau dia bagaimana terhadap beton bertulang? Dia kan mengkomunikasikan antara space frame dan beton bertulang. Beton bertulang untuk bagian dalam, kemudian secondary skin-nya space frame kan. Nah, itu kemudian bagaimana terhadap pembagian zonasinya, pembagian fungsinya. Ini nanti saya kirim ke dia. Mulai iklan bermunculan, malasnya. Tuh, kemudian ada juga yang ini. Ini juga membahas dalam cukup lengkap gitu loh konsepnya. Nah, ini kan ada perpustakaan, cuman dicek lagi perlakuan beton bertulangnya bagaimana di masing-masing ini, sehingga dirimu bisa tahu, oke, yang ini dia pakai full space frame atau dia beton bertulang di bagian ini yang interior terbuka ini. Ya, identifikasinya bisa sampai situ, cukup detail, supaya untuk menambah apa yang sudah dirimu tampilkan, gitu loh, melengkapi, ya. Baik, Pak. Sip. Ini dirimu, ini beres ini urusan SK ini. Dari bongkar-bongkar ini kan kelihatan ternyata Sahadid pakai secondary skin. Kelihatannya wah meliuk, fluid. Ternyata dalamnya beton. Kan seperti itu kan. Dalamnya beton bertulang biasa. Di Indonesia diikutin tapi ini pakai ACP ya, sedih banget kan. Ini kayak gini ya. Nah, ini pun sudah kelihatan. Pakai beton bertulang, pakai truss. Lalu dilihatkan ini kalau yang di bagian konser hall gimana sistem strukturnya. Kombinasi ini. Saya lihat ini, wah, udah minggu ke-12 beres urusannya udah. Bisa fokus yang lain. Itu ya. Sip. Oke, habis. Ada pertanyaan? Siapa yang belum? Wangshu belum, Pak. Oh iya. Wangshu yang siapa yang belum? Bintang. Sorry, Bintang. Sama kan ini. Kita bahas besok di filsafat. Ya. Itu Bintang? Iya, Pak. Oke. Sorry, tadi saya ngomong tapi belum buka Google Drive. Jadi kan yang Wangshu ini rata-rata kan proyeknya barengan, bintang, double bintang, ini kan bintang P sama bintang A. Gitu. Kita akan bicara di besok di mata kuliah filsafat karena arah pembicaraannya berbeda. Kalau di filsafat kita akan dari Theodor Adorno dulu, baru nanti bahas di kasus arsitektural. Begitu ya, Bintang.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Semoga minggu depan benar-benar saya bisa hadir di kampus, jadi kita bisa ngobrolnya dengan sangat tajam dan cukup apa ya, face to face itu lebih enak gitu loh, tahu kesulitannya di mana dan segala macam. Yuko, oke. Barengan ya kamu, Yuko, sama Anu? Ikut filsafat juga ya? Ikut, Pak. Oke, siap. Berarti besok. Jadi ada Wangsu sama Sahadit yang rombongan ke filsafat. Ditinggal sendirian pada satu teman. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Nanti ada beberapa catatan yang coba saya masukkan. Nanti ada beberapa yang perlu saya tambahkan e-booknya. Lalu modelnya seperti ini. Jadi silakan berprogres. Minggu depan kita diskusi lagi berdasarkan apa yang sudah kalian sampaikan. Lalu minggu depan secara jam saya akan sangat fleksibel. Saya akan berada di kampus Indralaya itu sekitar mulai jam 9 lah. Jam 9 sampai sekitar jam 1, jam 2. Nah, dari situ silakan kalian menghadap jam berapapun. Jadi tidak harus di pas jam setengah 11. Ya. Sekaligus minggu depan juga saya akan gabung dengan mata kuliah filsafat. Artinya tadi ada kelompok kayak Sahadit dan Wangsu itu materi mancanegara dan materi filsafatnya satu, kita diskusinya bisa fleksibel. Jadi katakanlah jam praktek saya jam 9 sampai jam maksimum jam 2 lah saya masih ada di kampus. Jadi silakan datang saja. Saya akan stay di lantai 4 di ruang dingin studio 1 itu. Kalian hadir aja di situ untuk diskusi. Begitu ya. Jadi tidak terikat jamnya. Kalian bisa hadir kapanpun di hari Rabu jam 9 sampai jam 2. Begitu. Nanti kalau memang ada hal-hal yang krusial, ada hal yang terpaksa tidak bisa hadir di kampus, sampaikan saja di WA group. Nanti saya akan koreksi via Google Drive. Jadi letakkan Google Drive folder-folder ini sebagai tempat kerja kalian, working space kalian. Saya akan secara berkala pasti akan koreksi. Saya akan buka Google Drive. Ya, termasuk juga kalau Pak saya perlu buku ini ya, Pak saya perlu materi ini atau penjelasan lebih lanjut, nggak usah ragu menggunakan WA group untuk kita diskusi. Ya, begitu. Oke, terima kasih banyak, terima kasih semuanya, terima kasih Pak Rahmat sudah nongkrong di sini. Padahal ada pelatihan di tempat lain. Saya stop recording.